Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali bersama LOB Ministry. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yang ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami akan memuji menyembah-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah dengan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami juga menjadi orang-orang yang senantiasa mencerminkan karakter Kristus dimanapun kami berada. Kami menjadi teladan, bahkan hidup kami menjadi terang di tengah-tengah di dalam dunia ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur berkati semua pemirsa yang mendengarkan. Siapapun Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita semua diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita berada di bulan Agustus semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita tidak terasa kita sudah berada di bulan Agustus di tahun 2021. Banyak hal yang kita lalui. Tantangan, rintangan yang kita hadapi. Masalah ekonomi hari-hari ini. Masalah sakit penyakit hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang dihantam badai dengan keadaan sakit penyakit ini. Tetapi banyak yang melewatinya semua karena kemurahan Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian di mana mereka sekeluarga mengalami sakit penyakit. Tetapi Tuhan juga sembuhkan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita semuanya tahu tentang kebenaran firman Tuhan, di mana bahwa kita ini dipanggil, dipilih untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Untuk kita menjadi teladan atau kita berbuat baik kepada orang bukan pilih-pilih, tetapi kepada semua orang. Nah, tema hari ini di bulan Agustus, minggu pertama, dan sesi yang kedua, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipanggil untuk jadi teladan. Sekali lagi, dipanggil untuk jadi teladan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6, Yesaya 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Aku ini Tuhan, ini Tuhan yang ngomong, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sekali lagi saya ulangi. Aku ini, Tuhan ngomong nih, telah memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Jadi saudara dan saya kita dipanggil dan kita dipilih untuk penyelamatan, untuk kita bersaksi, untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Untuk penyelamatan, telah memegang tanganmu dan Tuhan sudah memegang tangan saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, dan jangan pernah yang namanya tidak percaya diri untuk saudara menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan pernah yang namanya rasa kecil hati atau tawar hati untuk kita menjadi terang Kristus di tengah-tengah dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi teladan dengan kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah takut sebab tangan Tuhan telah memegang tangan saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi saudara dibentuk, dipilih, kita sudah ada perjanjian bahwa Tuhan memberikan menjadi perjanjian bagi umat manusia. Dan menjadi terang bagi
bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, jadi bahwa kita menjadi terang bukan hanya kepada keluarga kita saja kita menjadi teladan. Tetapi kepada bangsa-bangsa, dengan kata lain tidak memandang siapa mereka. Tidak memandang siapa jabatan mereka. Tidak memandang suku mereka. Tidak memandang ras mereka, tidak memandang agama mereka, bahwa kita harus menjadi teladan bagi mereka. Kita harus menerangi kehidupan mereka, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah ada terang Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, saudara dan saya sudah ada terang Kristus yang menerangi kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu biarlah kita menerangi bangsa-bangsa yang saat ini mereka mengalami kekelaman. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka mengalami kekelaman, mereka mengalami galau, masalah kehidupan mereka, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah beban hidup dalam rumah tangga yang ada. Biarlah hidup kita menjadi terang dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak di luar sana yang hidup mereka masih mengalami kehidupan yang kelam. Nah, bagi saudara dan saya yang sudah ada terang Kristus, biarlah terang Kristus itu terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin hari terang Kristus itu menerangi mereka dengan sikap kehidupan saudara, dengan tingkah laku kehidupan kita, apa yang bisa kita beri kepada mereka. Apalagi dengan keadaan saat-saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tidak mengeluh. Semuanya para pengusaha mengeluh, semuanya para pekerja mengeluh, mereka yang tukang ojek, mereka yang tukang gojek, bahkan mereka yang kerja di pasar, jualan sembako, mereka jualan sayur, mereka jualan makanan, apalagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami yang namanya penurunan omset mereka. Dan saat hari ini disinilah Tuhan uji buat saudara dan saya. Apakah ketika kita mengalami tekanan masalah ekonomi yang semakin hari ini semakin merosot dan semakin berkurang, apakah kita terus tetap memberi yang baik bagi orang-orang yang di sekitar kita dan yang mereka mengalami kekurangan? Bapak Ibu Saudara, satu hal yang luar biasa. Ada satu perusahaan di mana perusahaan ini dia tetap berbuat baik, berbagi kepada orang-orang janda, fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Kalau dipikir sangat turun pendapatan yang ada, tetapi dia berusaha bagaimana terus tetap memberi dan berbuat baik dan berbuat baik. Disinilah kita diuji. Apakah kita memberi dengan kelimpahan kita atau kita memberi dengan kekurangannya kita? Seperti janda yang hanya memberikan 2 keping perak saja. Kalau saudara dan saya kita mengalami kelimpahan dan kita memberi kepada banyak orang, itu sangat mudah. Tetapi dengan keadaan saat hari ini, ekonomi sedang digoncang. Semuanya mengalami, kalangan menengah ke atas, bahkan kalangan menengah ke bawah, apalagi mengalami semuanya Bapak Ibu Saudara. Berbagai macam cara menghalalkan untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan usahanya bagaimana. Berbagai macam cara mereka harus banting tulang, harus mereka bekerja keras, harus menambah waktu jam untuk mendapatkan yang namanya penghasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan keadaan yang saat-saat hari ini, kita tetap berbuat baik dan kita harus menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kita nggak perlu menyumbangkan dana kita ke bangsa-bangsa yang di luar sana. Masih banyak di area dalam lingkungan kita, dimanapun saudara berada, masih banyak di dalam lingkungan kita orang-orang yang membutuhkan, janda-janda, fakir miskin, orang yang tidak mampu, orang yang lemah ekonominya, pemulung, mereka tukang-tukang gerobak, tukang becak yang notabene mereka nggak ada pendapatan bulanan, hanya kalau mereka bekerja, mereka sehat, baru mereka bekerja dan mendapatkan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang untuk bangsa-bangsa.
Saudara dipilih dan saya dipilih untuk menjadi terang. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Yang menjadi pertanyaannya hari-hari ini, adakah terang Kristus itu terus bercahaya dalam kehidupan kita? Adakah terang Kristus itu bercahaya dalam rumah tangga kita? Adakah terang Kristus itu bercahaya dalam perusahaan, dalam kantor kita, bahkan di mana kita berada? Adakah terang Kristus yang betul-betul sudah menerangi hidup saudara, menerangi hati kita, itu ada terang di mana saudara berada? Ketika kita berada di kumpulan-kumpulan orang yang mereka belum percaya kepada Tuhan, apakah terang Kristus itu menerangi di tengah-tengah dunia kegelapan ini? Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang, terang kita harus bercahaya. Terang berbicara Kristus. Kristus yang ada dalam hidup kita ini harus muncul. Di depan mertua kita, di depan menantu kita, di depan calon mertua kita, di depan calon menantu kita, kita harus memunculkan yang namanya terang Kristus itu. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Di mana ada terang Kristus, saya percaya perbuatan baik selalu mengikuti dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kalau terang Kristus itu muncul dalam kehidupan kita, di depan orang-orang yang ada di sekitar kita, di depan orang-orang yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, di depan teman-teman kantor, di depan karyawan, di depan bos, di depan orang tua, bahkan di depan teman-teman saudara kita yang ada, bahkan di depan orang yang membenci saudara pun, terang Kristus biarlah terus tetap memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Secara otomatis kalau terang Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita, secara otomatis perbuatan baik itu akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika perbuatan baik saudara berikan kepada orang yang membutuhkannya, orang yang mereka merasa perlu, orang yang mereka merasa sangat membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan saudara menyalurkannya, saya mau katakan bahwa perbuatan baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Saya percaya. Kalau saudara memberi sesuatu kepada orang yang mereka membutuhkannya, atau mereka sementara kekurangan dan mengalami kelemahan ekonomi, atau mungkin bantuan secara pekerjaan atau secara tenaga, saya mau katakan ketika saudara membantu, saya percaya orang yang saudara bantu tersebut, dia akan berkata, terima kasih Bu, terima kasih Mas, terima kasih Pak, dan terima kasih Bos. Saya percaya tidak ada satu orang pun ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baik dalam dari kehidupan saudara dan saya, atau menerima pertolongan dari kehidupan saudara dan saya, orang itu memaki saudara. Nggak mungkin, nggak ada satu orang pun. Kalau ada mungkin orang itu nggak waras. Tetapi saya percaya orang yang tidak kenal saudara, orang yang tidak ngerti saudara, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, orang yang mereka mungkin nggak punya agama, mereka mungkin orang ateis. Kalau mereka mengalami yang namanya pertolongan yang saudara berikan kepada mereka, saya percaya dia akan berkata, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Apalagi kalau orang mereka yang percaya Tuhan. Saya percaya mereka akan mendoakan saudara. Saya percaya mereka akan berkata, mereka akan memuliakan Tuhan Bapa di surga.
Terima kasih, puji syukur, banyak rezeki yang melimpah-limpah buat engkau Bapak, buat engkau Ibu. 100 orang, saudara tolong. 100 orang, saudara bantu. Maka, orang yang 100 yang saudara bantu, pasti saya percaya, mereka semuanya mendoakan saudara. Mungkin doa mereka tidak semuanya dijawab. Apa yang mereka doakan buat saudara? Karena saudara sudah membantu. Paling tidak 5 atau 10 di antara 100 orang tersebut, doanya itu dijawab oleh Tuhan. Dan doa itu diberikan kepada saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbuat baik, tidak jauh-jauh deh. Saudara nggak perlu, mungkin saudara mau kasih uang pas-pasan. Saudara mau kasih berkat, kita sendiri juga butuh. Suatu contoh, ketika ada orang mau mengangkat barang atau mau naikkan beras ke atas motor atau belanjaan ke atas motor, ini pengalaman Bapak Ibu Saudara. Saya di pasar, saya lagi habis standar motor, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, dia mau bawa belanjaannya tuh sangat banyak sekali. Dia nggak bisa susun Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia sangat ribut sekali itu, susah sekali untuk menyusun. Dan akhirnya saya datang, akhirnya saya bantu. Dan begitu saya bantu, saya kemaskan, akhirnya bisa naik. Dan dia jalan. Sebelum dia jalan, Mas makasih ya, makasih banyak, sehat selalu Mas. Nah saya mau katakan, ini adalah salah satu doa. Sehat selalu Mas, ini salah satu doa. Saya mau katakan, saudara hanya menolong tenaga saja kepada orang yang membutuhkannya di depan mata saudara. Saya mau katakan, mereka akan pasti mengucap syukur dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, bahwa mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 terjemahan sehari-hari, dia berkata demikian. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Nah, kalau terjemahan yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, tetapi kalau terjemahan sehari-hari, melihat perbuatanmu dengan kata lain, tidak jemu-jemu untuk kita berbuat baik. Tidak hanya sekali saja kita berbuat baik. Kalau ada orang yang nyalai kita berbuat baik aja sama dia. Kalau ada orang, suatu contoh yang ada yang kirim sesuatu yang tidak baik dalam usaha pekerjaan saudara, berbuat baik aja sama dia. Berkati dia. Ada satu kesaksian, beberapa hari ini saya buka warung Bapak Ibu Saudara. Sudah 1 bulan ada warung di mana saya kelola. 1 bulan saya tutup, vakum. Karena saya beralih di salah satu tempat di Kota Mara. Dan ternyata di Kota Mara tuh kurang ini dan rawan sedikit-sedikit pajak, saudara, sedikit-sedikit pajak. Dan rawan di sana. Dan akhirnya saya kembali ke warung. Dan setelah di warung, saudara, sudah jalan kurang lebih sekitar 1 minggu ini saya buka kembali. Saya kelola sendiri dari pagi sampai jam 10, jam 11, sampai jam 12, saudara. Saudara, sebelum saya membukanya, waktu itu pagi sebelum saya buka, saya percik. Setiap pagi sebelum saya percik. Dan setelah itu saya menyapu. Begitu saya menyapu, selesai saya buka, saya menyapu di depan pintu besi. Saya menyapu, saya tidak lihat saudara, ternyata saya sapu ini, Tuhan tutup buku kami semua. Yang saya sapu ini ternyata saudara, ada jarum pentul, tapi saya berpikiran positif aja. Ada jarum pentul dan ada benang merahnya, dan benang merahnya itu ikatnya bukan ikat mati, tetapi ikat sampul saudara. Ya, jadi di ujungnya jarum pentul itu, di ujungnya itu ada benang merah. Setelah itu diikat sampul.
Ini apa saya bilang? Nggak mungkin kalau orang jatuh atau bagaimana. Tetapi saya hanya pungut jarum tersebut. Saya pungut, saya doakan. Setelah itu saya kasih bengkok-bengkok, saya bakar, lalu saya buang. Saya tidak kasih tahu istri, saya tidak kasih tahu partner saya, tapi saya hanya memberkati siapapun yang mengirimkan barang itu, dia akan menerima terang Kristus. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, saudara, mari kita berbuat baik. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik. Katakan sama-sama, saya harus memiliki cara hidup yang baik. Sekali lagi dong, saya harus memiliki cara hidup yang baik. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, beberapa bulan yang lalu Ibu Jacqueline menyampaikan tentang jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetapi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara dan saya dipilih dan dipanggil dan dipilih untuk menjadi terang Kristus. Untuk selalu berbuat baik. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, mau pendapatan merosot lah, mau pendapatan turun lah, mau pendapatan sedikit lah, tetap berbuat baik. Jangan pernah mengondisikan, jangan pernah tergantung dengan keadaan saudara untuk berbuat baik. Kalau keadaan kita baik-baik saja, saya bisa berbuat baik. No, bukan itu saudara. Kalau keadaan saya diberkati, saya bisa berbuat baik. Bukan itu. Kalau keadaan saya mengalami kelimpahan, omset naik, baru saya bisa berbuat baik. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Apapun keberadaan saudara dan saya, teruslah berbuat baik. Supaya orang lain melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang rindu untuk mendapatkan uluran-uluran tangan. Mungkin dari pemerintah, bantuan-bantuan yang ada. Atau mungkin dari orang-orang yang konglomerat. Atau mungkin orang-orang yang mereka lebih daripada kehidupan mereka. Tetapi setidaknya kita bisa membantu mereka. Mungkin gak banyak. Mungkin gak setiap hari. Tetapi paling tidak perbuatan baik kita dirasakan oleh mereka. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari. Saudara dipanggil, dipilih. Supaya kita menjadi terang Kristus. Dan saya percaya di mana ada terang Kristus, kebaikan itu akan mengikuti dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di mana ada terang Kristus, saya percaya ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada sukacita. Saudara, beberapa hari yang lalu sempat saya sakit. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Saya 2 minggu drop. 1 rumah gantian. Tapi saya mau katakan Tuhan Yesus baik. Saya punya pikiran harus positive thinking. Saya punya hati begini. Saya punya iman. Saya harus sehat. Saya harus sehat. Saya harus sehat. Saya harus sehat. Jam 11 siang saya lari-lari saudara. Saya berjemur. Selama 2 minggu saya merasakan tidak enak sama sekali. Tidak bisa merasakan apa-apa. Mencium pun sudah tidak bisa. Tetapi saya bisa melewati. Karena kebaikan Tuhan. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Untuk kita berbuat baik kepada orang. Saudara sudah terima kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Dia baik buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib
untuk nebus saudara dan saya, untuk menebus segala dosa tingkah laku kita, untuk memberkati saudara, menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Oleh bilur-bilurnya saudara disembuhkan. Dan saya mau katakan, saudara sudah terima kebaikan Tuhan. Jangan tunggu untuk berbuat baik kepada orang yang di sana. Jangan tunggu berbuat baik kepada bangsa-bangsa. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Jangan pilih kasih untuk kita berbuat baik. Tapi lihatlah, ketika kita berbuat baik, mau memberi atau mau menabur, lihatlah keberadaan orang tersebut. Jika orang itu memang betul-betul membutuhkan, sangat perlu dalam hidupannya, kita bantu dia. Saudara, ini perenungan firman Tuhan. Kita sudah terima kebaikan Tuhan. Kita sudah terima kemurahan Tuhan. Kita sudah terima salib Kristus yang memberikan kebaikannya kepada saudara dan saya. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi ini, disinilah kita diuji anak-anak Tuhan. Apakah kita terus tetap berbuat baik sekalipun ekonomi kita gak baik, sekalipun pendapatan kita gak baik. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup saudara dan saya. Maka dari itu, tetaplah terang Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat salib Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Saat hari ini hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah sukacita yang daripada Roh Kudus. Penghiburan daripada Tuhan Yesus. Berkat-berkat bangsa-bangsa mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Teruslah menjadi terang Kristus dimanapun saudara berada. Yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan hari ini. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan hari ini. Supaya engkau dapat berbuat baik kepada orang lain. Yang mengalami kelemahan ekonomi, Tuhan engkau memberkati hari ini. Supaya engkau berbagi kepada orang lain. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat bangsa dan negara. Pulihkan bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa Indonesia. Dari pemerintahan, dari teratas bahkan sampai di bawah. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan, lepaskan berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya Tuhan. Yang mendengarkan, yang menyaksikan program ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, karirmu, sawah ladamu, dan segala lumbung-lumbung. Tuhan berkati adonanmu, Tuhan berkati segala apa yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu. Tuhan mempunyai berhasil dan berkemenangan. Biarlah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat dan terang Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya.